Silakan Pak. Baik, Saudara Hadi Saputra, Saudara saksi. Siap. Apakah saudara sehat pada hari ini? Sehat. Sehat. Dan apakah saudara siap untuk memberikan kesaksian pada siang hari ini? Siap. Terima kasih. Saudara saksi, dapatkah saudara menceritakan kembali apa yang saudara lakukan pada tanggal 27 Agustus 2016, khususnya dari pukul 18.00? Izin yang mulia. Pada waktu itu saya keluar dari rumah sekitar, kalau nggak salah itu jam 7.15 atau 17.30. Saya menuju ke warung Bu Nining. Di situ saya bertemu dengan saudara Kavi, Jaya, Supri, Eko, terus Okta, Teguh, Andre, Oji. Di situ kita bareng. Pas waktu itu, di situ kita mulailah PT-PT patungan untuk membeli ciu minuman keras. Pas itu kita sudah mulai patungan, saya pergi jemput calon Ika Yulianti ke Pantesan. Setelah itu saya balik lagi sekitar jam 20 ya? Pukul 20 ya? Pukul 20. Setelah itu baru kita langsung pulang ke rumah, main ke rumah. Di situ masih ada anak-anak. Anak-anak itu siapa aja? Ada Eko, Jaya, Supri, Eka, Kavi, terus Okta, Udin, Empam, sama Oji di situ. Waktu itu pas sudah masuk ke rumah, saya kalau misalkan Ika lagi ngobrol sama orang tua atau siapa, saya kembali ke anak-anak ikut minum. Jadi curi-curi waktu itu, hampir bolak-balik di situ. Setelah itu pukul jam 21.00 saya mengantarkan Ika kembali ke rumah. Habis mengantarkan, balik lagi ke rumah itu jam 21.30. Jadi nggak langsung pulang, langsung mampir ke warung Bu Nining, ngelanjutin minum yang tadi. Setelah itu minum hampir habis, kita mencoba untuk PT-PT lagi, patungan kembali untuk membeli minuman lagi. Yang membeli siapa minumannya yang berangkat? Yang waktu pertama seingat saya Jaya sama Kavi. Pakai sepeda motor berboncengan? Iya. 2 motor atau 1 motor? Satu. Satu motor. Satu ya? motor. Oke, ya, lanjut. Setelah itu udah patungan kembali, saya minum lanjut. Terus pukul 10 itu kami diusir, digedor-gedor dari warung Bu Nining. Oke. Karena mungkin berisik kali. Jadi diusir begitu, lalu saya pindah ke rumah nenek, di depan rumah nenek. Nenek siapa? Nenek Juni. Nah, hubungan Rumah Hadi. Oh, neneknya Hadi ya? Hadi. Oke. Iya. Oke. Depan situ. Sampai sekitar jam Hadi di situ 22.30. Langsung saya ngobrol di situ sama anak-anak, habis ini mau tidur di mana? Terus saudara Kopi ngomong, udah mulai aja di rumah kontrakan saya yang kosong itu. Ya udah, nanti saya duluan. Yang saya pergi itu saya, Kavi, Jaya, Suprianto, sama Okta. Yang lain masih di situ. Ya. Pas udah itu hampir jam berapa? 22.50-an, saya suruh nyamperin si Kavi, manggil kembali, cepat suruh kesini, ambil kunci gitu kan. Terus saudara Kavi baru disusul sama Eka di situ. Pas sudah itu jam 11-an mereka baru nyamperin ke kontrakan. Ya. Di situ baru Kavi yang ngambil kunci ke rumah, terus Kavi yang ngebuka. Baru kita di situ ngobrol di situ, terus sambil itu saudara Oji itu kalau nggak salah beli gorengan. Sambil nunggu Oji beli gorengan itu, saya sama Eko
sempat ngebantuin tetangga temen, itu namanya Agung, bantuin ngangkat-ngangkat kangkung buat nganterin ke pasar itu. Setelah itu makan gorengan, datang terus tidur di situ. Udah. Sampai jam berapa tidur di situ? Sampai pagi. Pukul? Kalau nggak salah 6:30-an. 6:30-an. Jadi 6:30 pagi yang masih ada di rumah kontrakan Kavi, siapa aja tadi? Pak RT? Hampir semua sih Pak. Siapa aja yang sebutin namanya? Saya, terus Jaya, Eko, Eka, Supri, Okta, Oji, Andre, terus Udin, Empam, seingat saya. Itu 9 orang ya, masih di situ ya. Iya. Dengan saudara saksi jadi 10 orang di situ ya, masih bersama di situ. Lalu ketika saudara bangun pagi hari di tanggal 28 ya, jam 7 pagi tadi ya bangun ya? Iya, itu pagi-pagi itu kita dibangunin sama Pak RT. Sama Pak RT? Iya. Sama Pak Pasren? Pak Pasren. Oh. Karena ada minggu pagi itu ada acara pengajian. Jadi Pak Pasren yang membangunkan saudara Iya. pagi itu? Pagi. Kavinya masih bersama dengan saudara sampai pagi? Masih. Tidurnya bersama di situ? Sama. Oke. Terus selain Pak RT yang membangunkan saudara pada pagi itu, ada nggak tetangga atau siapa yang melihat saudara, atau saudara melihat siapa? Lupa saya. Saudara tidak melihat ada yang lewat, Tidak. siapa, atau ada yang jualan, atau ada yang bertanya, bersapa dengan saudara, tidak ada pagi itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Selain saudara yang nginep di situ bersama dengan Pak Pasren? Siap. Oke. Baik, Saudara Hadi. Saudara tahu bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 ketika pengakuan saksi tadi ketika saudara dengan 9 rekan saudara sedang menginap, pada malam hari itu ada kejadian di flyover, saudara tahu? Tidak tahu. Pertama kali saudara mendengar kejadian itu kapan? Setelah 2 hari. Setelah 2 hari, berarti tanggal 29 Agustus Siap. 2016. Iya. Dari siapa? Lupa, cuman ada dari warga sih. Ini Apa kan ceritanya? ada yang bilang kecelakaan, ada geng motor, begitu sih. Oh, setelah saudara mendengar berita itu, apakah saudara ingin cari tahu atau saudara cuek? Tidak. Tidak maksudnya? Cuek aja. Jadi cuek saja. Jadi saudara tidak ingin cari tahu, tidak datang ke lokasi TKP, tidak ya? Tidak. Tidak, kan biasanya orang ingin tahu kejadian di flyover kan dekat rumah tinggal saudara. Saudara datang ke tempat TKP-nya, ke tempat Tidak. kejadian flyover? Tidak. Jadi saudara tidak pernah hadir di tempat flyover Tidak pernah. tersebut? Oke. Lalu sesudah tanggal 29, saudara melakukan lakukan aktivitas apa lagi dari tanggal Waktu 27? Minggu, ya kita istirahat, tidur. Istirahat. Itu tanggal 28-nya, hari 28. Minggu. Iya. 29-nya Kerja. kerja di Kerja, kalau nggak salah seingat saya di Perum. Perum apa? Perumnas. Perumnas. Sebagai apa di situ kerja? Kuli Pak. Kuli. Laden. Dengan siapa saja di situ? Sama almarhum Pak. Seingat Almarhum. saya ada almarhum, saudara Ono. Ya. Terus saya lupa lagi Pak. Ada berapa orang di sana? Saudara ingat yang bekerja dengan saudara? Kalau dari temen sendiri 2 atau 3 lah. Oke. Itu saudara bekerja di Perum itu sampai kapan? Pas hampir mau ketangkap aja Pak. Pas itu setengah hari kerjanya, tanggal 31. Tanggal 31 hari apa itu? Hari Kamis, Rabu. Hari Minggu tanggal 28. 28, 29, 29, 30, 31 Kamis berarti ya. Nah, hari Kamis, saudara itu hari terakhir kerja di tempat saudara di Perumnas. Enggak terakhir Pak. Setengah hari. Itu setengah hari saya kerja Pak. Kenapa setengah hari saudara kerja hari itu? Padahal itu hari kerja. Iya, ya karena sudah terlalu capek banget Pak. Udah nggak bisa ini, jadi setengah hari aja. Hanya saudara saja yang kerja setengah hari pada saat itu atau semua? Saya aja Pak. Saudara izin ke siapa waktu tanggal 31 Agustus itu? Nggak izin Pak, jadi ini aja. Jadi nanti bilangin ke teman gitu kan, ke almarhum nanti nggak berangkat lagi gitu setengah hari.
Saudara nggak sayang ketika bekerja setengah hari dibayar hanya setengah hari tanggal 31 Agustus itu? Ya sebenarnya sayang Pak. Oh, karena alasannya capek ya? Iya Pak. Oke. Lalu sesudah tanggal 31 Agustus jam berapa saudara keluar dari tempat pekerjaan saudara? Ya habis zuhur Pak, jam 1-an. Jam 1-an. Terus saudara berangkat ke mana? Di rumah itu terus hampir jam 2 atau setengah 3-an itu kita ketemu Pak sama saudara Supri, terus Jaya, Kavi di Bu Nining Pak. Di warung Bu Nining. Itu yang ngajak pertama ketemu itu siapa di warung Bu Nining? Jam 2 itu, tanggal 31. Bukan ngajak sih Pak, jadi kayak spontan aja Pak. Jadi ketemu di sana. Iya. Saudara datang ke warung Bu Nining tujuannya untuk apa? Main sih Pak. Untuk main. Dan Main. memang biasa berkumpul di situ ya? Iya. Ya, oke. Jadi kalau nggak salah, jadi spontan aja kalau misalkan kita keluar rumah, di situ ada orang, kita nyamperin gitu. Oke, dan itu memang sudah kebiasaan ya? Iya Pak. Bahwa berkumpul di warungnya Bu Nining. Bu Nining. Dari pukul 14 ya, jam 2 siang ya. Jam 2. Nah, terus habis itu saudara kemana? Di situ kita nginum Pak. Di situ kita nginum. Minum. Minum. Minum apa? Minum, kalau nggak salah tuak nggak tahu ciu. Oke. Dengan teman-teman saudara yang tadi. Iya. Nah, terus Ada ya sama Kavi, saya sama Supriyanto. Nah habis itu di situ habis minum tuh kita mikirnya kan udah daripada di sini udah gitar-gitaran aja di depan SMP 11. Itu tuh hampir jam 4-an lah. yang mengajak untuk kumpul di depan SMP 11 itu pukul 16-an itu siapa? Ya bareng-bareng Pak. Enggak, ide pertama saudara tahu dari siapa itu? Lupa Pak, nggak tahu saya, nggak tahu dari Jaya, nggak tahu, lupa saya. Oke. Dari tanggal 28 Agustus hari Minggu sampai tanggal 31 Agustus itu berapa kali saudara berkumpul di depan atau di warungnya Bu Nining atau di SMP 11? Masih ingat saudara? Lupa Pak. Lupa. Jadi itu yang pertama sesudah dari tanggal 27 pertama atau ada lagi pertemuan lain? Nggak ada. Cuman itu? Iya Pak. Yang di warung Bu Nining atau yang di SMP 11? Yang di warung ini 11 sama Pak. Jadi dari tanggal hari Minggu, walaupun saudara pulang kerja, malam hari atau sore, saudara tidak kumpul? Tidak Pak. Dengan rekan-rekan yang lain tidak kumpul? Tidak. Hanya Jarang. kebetulan tanggal 31 Agustus, pukul 13, saya ulangi pukul 14 tadi ya? Betul ya, pukul 14 ya? Jam 2. Pukul 14, saudara main ke warungnya Bu Nining. Bu Nining. Lalu ketemu dengan rekan-rekan saudara tadi ya, lalu ada minum-minum di situ ya. Iya. Lalu saudara diajak untuk bergeser ke depan SMP 11. Negeri 11 pukul 14, betul? Jam 4. Jam 4 sore ya, ya pukul 16 ya, nah, pukul 16 gitu. Oke, lalu yang di situ kan saudara kan tadi dengan siapa aja tadi yang di Bu Nining? Bu Nining, saya, Kavi, Supriyanto, sama Jaya. Berempat. Lalu saudara berangkat ke depan SMP 11. Iya Pak. Lalu ada lagi yang menyusul ke situ. Setelah itu kita nongkrong di situ, terus ada yang pulang kerja kan Pak, ngelihat si Eko dan pulang kerja, sini mampir nongkrong dulu, dia nanti nganterin saudaranya tuh si Heru kalau nggak salah, nganterin itu dulu ke rumah, baru Eko datang, terus ada Eka datang ikut nongkrong di situ. Jadi tambah siapa? Eko, terus sama Aldi itu. Aldi, sama Saka. Udah. Sudirman. Oke. Yang itu mereka diajak atau Enggak, lewat? Spontan Pak. Spontan ya? Iya. Itu lewat mereka gabung di situ. Iya. Mereka semua ikut minum? Enggak. Yang lain enggak Pak. Yang lain tidak minum. Yang Iya. minum siapa aja? Saya, Supri, Jaya, Kavi Pak. 3 orang ya? 4. 4 orang. 4 orang yang minum ya? Siap. Oke. Lalu sesudah saudara kumpul di situ ada lagi yang bergabung? Ada pas waktu itu seingat saya si Reza. Iya. Dia ikut di sana? Enggak, sempat berhenti Pak. Nanya Pak, pada ngapain kan gitu kan, nongkrong. Tapi nggak ikut nongkrong ya? Enggak, itu sebentar Pak. Terus dia langsung nggak tahu pergi beli makan atau beli bakso, nggak tahu, lupa. Kalau Saka dengan Aldi,
itu kan mengantar Eka ya waktu itu. Iya. Ya, lalu mereka berdua katanya pergi beli Bensin, Pak. bensin. Ya, berapa lama itu? Kurang tahu sih, Pak. Lupa, Pak. Ya lumayan sih. Habis nongkrong situ saudara nggak lihat ya itu ya? Oke. Sesudah saudara nongkrong kira-kira dari pukul 16 ya jam 4 sore, berapa lama saudara lihat ada mobil datang lalu turun orang? Sekitar jam setengah limaan lah, Pak. Kurang lebihnya setengah limaan. 16.30 ya? Iya. Nah, ada mobil ya? Ada, Pak. Nah, terus bagaimana mobil itu? Di situ tiba-tiba mobil berhenti aja, Pak. Oke. Mau Berhenti. pakai mobil apa itu? Warna hitam, Pak. Mobil apa saudara masih ingat? Lupa, Pak. Lupa ya? Oke. Berapa orang? Kalau nggak salah 5-an, Pak. 5 orang ya? Siap. 5 orang. Turun pertama langsung 5-5-nya atau Langsung, Pak. langsung 5? Itu berhenti, terus langsung turun, Pak. Termasuk supir berarti 5? Iya, Pak. Termasuk supir yang mengemudikan mobil itu ya? 5 Iya. turun. Terus sesudah itu? Situ langsung nangkap aja, Pak. Kita tuh Nangkapnya maksudnya? langsung disuruh pada masuk, Pak. Ayo ikut, gitu, Pak. Masuk ke mana? Ke mobil, Pak. Ke mobil. Saudara cara untuk untuk masuk mobilnya bagaimana? Langsung diseret-seret aja, Pak. Diseretnya bagaimana? Saudara bisa praktekkan? Jadi gini, Pak, pas langsung turun langsung sini masuk, gitu, Pak. Tapi ada kata kasarnya, Pak. Ada kata apa? Kasar. Kata kasar. Saudara masih ingat siapa atau ciri-ciri orang yang menyuruh itu? Lupa, Pak. Lupa. Setelah saudara disuruh masuk ke ruangan itu, ke mobil, ya, ke kendaraan itu, perlakuan apa yang saudara dapat? Karena di dalam mungkin kami kan habis minum, Pak. Jadi mungkin bawa minuman gitu kan. Kamu habis minum? Iya, Pak. Terus ditabokin, Pak. Waktu sebelum dimasukin ke mobil ketika ditarik, itu saudara sudah dipukul atau ada pemukulan atau apa? Belum, seingat saya, Pak. Belum ada ya. Jadi dimasukin ke dalam mobil. Dalam mobil, Pak. Di dalam mobil ditaruh di mana? Di belakang, di tengah? Belakang, Pak. Di belakang. Ada berapa orang di situ? Di situ kebetulan kami 8, terus supir, terus yang sebelah satunya polisi kalau nggak salah 3, nggak tahu 2, saya lupa, Pak. Semuanya di belakang? Semua kebetulan kami di belakang, Pak. Enggak, sama polisi 3 itu semua di belakang? Enggak, polisi 2 yang nyupir, satunya kan di depan, 2 orang di depan, 1 di tengah. Terus yang 2 lagi? Kan di Nggak tahu, belakang. Pak. Iya, Pak. Saudara semua 8 itu ditaruh di belakang mobil? Iya. Terus cara duduk di belakang 8 orang bagaimana? Saudara masih ingat? Jongkok, Pak. Jongkok? Jongkok. Ada kursinya? Di situ nggak ada, Pak. Nggak ada kursi ya? Mobil di belakang itu nggak ada kursi ya? Di belakang Iya, itu ya? Jadi semuanya jongkok 8 Jongkok, Pak. di situ. Apalagi yang saudara alami ketika ada di dalam Pas mobil? itu saya nanya, ini ada apa, Pak? Kok saya mau dibawa-bawa gini? Udah nanti aja, kamu nanti aja jelasin di kantor. Gitu, Pak. Terus hanya itu doang? Iya, Pak. Nggak ada pemukulan, nggak ada ini? Enggak, cuman ditabok aja, Pak. Ditabok? Iya, Pak. Semuanya atau saudara doang? Enggak, Pak, mungkin saya sendiri. Yang lain saudara Saya lihat? tidak melihat, Pak. Tidak melihat Tidak ya? tahu. Saudara Iya. tidak melihat? Saudara mengalami di Gablok, Pak. selain ditempeleng ada kekerasan fisik apa lagi yang menimpa saudara di dalam mobil? Enggak ada sih, Pak. Nggak ada? Itu 2 yang saya rasain. Itu yang saudara rasakan. Terus saudara dibawa ke Bawa saya ke Polresta, Pak. Polresta. Sampai di Polresta, pintu mobil dibuka. Buka, Pak. Oke, yang membuka polisi yang ada di dalam Mobil, Pak. dalam mobil itu. Lalu apa yang dialami oleh saudara selanjutnya? Saya waktu itu langsung dibuka, langsung disuruh jalan bebek, Pak. Dari depan mobil, Dari depan mobil. turun mobil ya, terus ke Jalan bebek masuk ke, di situ saya lihat baca itu ada unit narkoba. saudara membaca ada unit narkoba. Iya. Terus Di saya masuk dibawa ke ruangan situ, Pak. oke. Ketika udah masuk semua, itu yang pertama diambil itu saudara Sudirman sama Jaya, Pak. Sebentar. Semua masuk ke sana, ke dalam ruangan yang unit narkoba. Iya, Pak. Di dalam unit narkoba itu sesudah apa yang saudara alami ketika jalan jongkok itu hanya jalan jongkok saja atau ada
kekerasan fisik yang menimpa saudara? Jalan jongkok Pak. Nggak ada kekerasan fisik lain lagi? Belum Pak. Ditendang, di apa, nggak ada? Belum Pak. Ditempeleng, tidak ada? Belum. Oke. Sampai ke unit narkoba. narkoba. Sesudah masuk di unit narkoba, semua masuk berarti? Masuk Pak. Ada 8 orang ya? 8 orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kavi Pak. 9 sama Kavi? Iya. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya ngeliat ke belakang Kavi nggak dibawa Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11, padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ? Bareng Pak. Bersama dengan Kavi? Kavi Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang dibawa Pak. Yang dibawa masuk ke mobil selain Kavi. Selain Kavi. Kavi saudara lihat ada hadir di Polrestabes dibawa Itu ke kantor polisi? hadir cuma ngasihin kunci Pak. Kunci motor. Kasih kunci motor. Saudara lihat Kavi ikut ditempeleng dari depan SMP 11? Enggak Pak. Enggak. Atau dimaki-maki atau dibentak-bentak Kavi? Tidak Pak. Tidak. Pegang juga enggak Pak? Dipegang juga tidak? Tidak. Oh, waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada Kavi juga mendapatkan kekerasan? Atau baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu fisik? Waktu Kavi? apa Pak? Kavi enggak Pak? Tidak ya? Oke. Kavi waktu di Polres di kantor polisi hanya menyerahkan kunci. Pak. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya Pak. Ada 8. Bisa 8. sebutkan siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, saya itu Hadi ya. Iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi sama Saka Pak. Oke. 8 ya. 8. Jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk, terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang kita itu udah udah dimasukin, yang saya lihat itu yang pertama yang paling dibawa itu Sudirman Pak. Sudirman sama Jaya. Kenapa langsung dibawa? Maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan. Ada 8. Itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok? Di bawah Pak. Di bawah, duduk atau jongkok? Jongkok Pak. Jongkok, 8-8-nya jongkok? Jongkok Pak. Sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman? Pas begitu udah masuk semua aja Pak, terus langsung bawa berapa Sudirman. menit kira-kira itu? Ya nggak lama sih Pak, 1-2 menitan lah. Oke, langsung ya, dia minta Sudirman sama si Jaya Pak. Sama Jaya untuk masuk. Pindah ruangan Pak. Ke ruangan mana? Kurang tahu Pak ruangan mananya. Enggak, saudara nggak lihat di atas ada tulisan apa? Enggak. Jadi kita udah di dalam ruangan Pak. Oh, kalian juga dalam ruangan, dia hanya pindah ke ruangan lain? Iya, ditarik pindah ke ruangan lain. Sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ? Siap. Ya? Berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak selama di situ? Pas waktu itu saya mendengar dulu Pak. Apanya? Mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu. Udah. Enggak, sorry, sebentar. Siap. Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan. Iya. Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya? Tidak. Tapi bisa dengar? Dengar Pak. Dengarnya dari mana? Karena suaranya menggema Pak. Berarti ruangannya di sebelah. Coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini. Iya. Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? Ininya beda ruangan aja Pak. Cuman nggak jauh. Cuman nggak beda jauh. ruangan aja. Tapi bisa terdengar apa yang dipercakapan? Dengar Pak. Oke. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, Pedima itu udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Jaya Pak. Apa? Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu.
Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul, Pak. Hadi yang memukul, Eko yang menguber, Iya, Pak. itu terdengar jelas. Jelas banget, Pak. Yang bicara itu siapa? Jaya. 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 Oke, Jaya yang sampaikan gitu ya. Siap. Oke, saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih, Pak. Cuman dari keterangan Jaya aja, Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu, Pak. Ketakutan ya? Iya, Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar Tidak, Pak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah, terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk, Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari dalam Nitaroba. ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada, Pak. Oke. Berapa orang kira-kira? Banyak sih, Pak. Saudara ingat? Tidak, Pak. Tidak ingat ya? Oke. Terus? Terus habis itu kita semua langsung, Pak. Di situ kita langsung dipukulin, Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak, Pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ, Pak. Ada yang di situ pakai, Pak. Nah, terus? Terus saya cuman mikir, ini ada apa kok? Saya nggak tahu. Kata Eko, itu ompong kenapa? Kliwon kenapa? Dia mabuk tak? Iya, kata saya. Terus saya mikir, saya gimana pernikahan saya? Oh, saudara rencana mau menikah ya? Iya, Pak. Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? Sekitar 2 mingguan lagi, Pak. 2 mingguan lagi. Ya. Di situ saya habis, Pak, dipukulin, Pak. Terus nggak lama lagi datang lagi, saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong, seingat saya, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa, Pak? Tahu juga enggak, kejadian, kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngeliat, Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, ditunjukin. Ada situ. Ada di depan saudara. Iya. Ditunjukin ya. Bapak saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak Tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu. Tidak disebutkan namanya. Tidak, Pak. Tapi ditunjuk. Iya, Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Tahu saya pas lihat rame itu Rudiana. Oke, lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ, Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya, Pak. Saya dibawa keluar, Pak. Sama anggota lagi, Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak, Pak. Enggak. Bukan. Anggota ya? Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? 1, Pak. 1. Oke, terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi, Pak. Ya, oke, terus? Masuk ke ruangan itu ruangan kosong, Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi, Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis itu udah saya ditinggal gitu aja, Pak, di situ. Berapa lama saudara ditinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menitan, Pak. Nah, terus? Terus datang lagi, baru kita disatuin lagi, Pak. Disatuin lagi? Iya. Sesudah itu? Sudah itu
hampir lama itu jam maghrib lah, mau setengah tujuan lah. Kita itu dibawa Pak. Dibawa keluar dari ruangan itu? Enggak, iya dari semua dibawa mau ke ruang tahanan, tapi tidak masuk ke sel Pak. Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu? Iya. Dibawa Mau masuk ke sel tahanan, cuman enggak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan itu Pak. Oke. Di tempat penjagaan di situ kami disama Pak, disuruh jongkok. Terus awal saya yang disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. Penggaris apa? Penggaris besi Pak. Besi. Diapain? Besi. Dipukul-pukulin. Ya, terus? Terus agak lama itu di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya Pak. Kopi mentah maksudnya? Iya Pak. Atau air kopi? Bukan Pak. Bubuk kopi ya? Bubuk kopi Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu kalau nggak salah kita tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kencing Pak. Berapa? Bentar. Masih bisa dilanjut nggak? Kalau mau ditenangkan diri dulu nggak apa-apa. Kita skor dulu. Tenangkan diri dulu ya. Majelis minta skor 5 menit boleh? Nggak apa-apa. Nah, kita kasih air minum dulu biar dia Ya, tenang. 5 menit ya. Kita lanjut lagi. Ya. Ya, gitu ya Pak Adi ya. Tenangkan dulu dirinya. Minum dulu di luar. Ya, di luar Pak. Di luar aja, di luar. Ya, kita skor dulu ya. 10 menit ya.